pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Almay Salsabila Mustara. Saya dari Sekolah SD Islam Al-Azhar 37 Banjarbaru. Hari ini saya ingin bercerita tentang cerita rakyat dari Kalimantan Selatan, yaitu Dato' Kalaka. Jadi cerita orang zaman dulu itu ada sebuah kampung dan tinggallah seorang lelaki yang bernama Dato' Kalaka. Jadi Dato' Kalaka itu sangat dihargai dan disegani oleh para orang kampung. Itu karena Dato' Kalaka adalah sebuah pemimpin kampung tersebut. Makanya dijuluki Dato' Kalaka. Tapi walaupun Dato' Kalaka sangat disegani dan dihormati oleh orang kampung, tetapi Dato' Kalaka ditakuti dan dibenci oleh orang Belanda. Itu karena Dato' Kalaka sangat menentang Belanda. Tapi anehnya saat Dato' Kalaka dikepung oleh Belanda, pasti saja Dato' Kalaka bisa meloloskan diri. Makanya itu tersebar berita di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Belanda. Nah, berita itu adalah kalau ceritanya Dato' Kalaka itu mempunyai kesaktian menghilangkan diri. Walaupun orang biasa bisa melihat Dato' Kalaka, tetapi orang Belanda tidak bisa melihat Dato' Kalaka. Nah, itu membuat orang Belanda penasaran. Mereka akhirnya membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Dato' Kalaka akan dijanjikan sebuah hadiah yang besar dan megah. Walaupun Dato' Kalaka itu hidup atau mati, ya itulah sayembaranya. Nah, itu membuat Dato' Kalaka selalu berpindah tempat tinggal. Walaupun sesekali saat Belanda tidak mendatangi kampung, Dato' Kalaka akan balik ke kampung. Nah, pada suatu hari karena Belanda sudah lama tidak memasuki kampung, Dato' Kalaka akhirnya menetap untuk tinggal di kampung, untuk berkumpul dengan masyarakat dan juga berkumpul dengan orang yang dicintai sambil memimpin masyarakat dong. Nah, pada suatu hari saat Dato' Kalaka sedang bersantai di rumah, ada orang yang sedang lari dan mengucapkan, "Belanda telah memasuki kampung." Nah, itu membuat Dato' Kalaka khawatir dan kaget. Tapi sebagai seorang Dato' Kalaka tidak mau menunjukkan kekhawatirannya kepada orang kampung. Dato' Kalaka menyuruh semua orang yang ada di kampung untuk meloloskan diri. Saat orang kampung telah meloloskan diri, baru Dato' Kalaka akan memikirkan ide untuk meloloskan diri, walaupun itu nekat. Tapi kalau ceritanya idenya meleset sedikit pun, nyawa taruhannya. Ia tidak bisa berpikir kalau ceritanya kalau ia ditangkap oleh Belanda, ia tidak bisa memikir apa yang akan dilakukan oleh orang Belanda. Ia tidak ingin mati konyol. Akhirnya Dato' Kalaka membuat sebuah ide. Saat orang Belanda telah memasuki kampung, mereka sangat kaget dan penasaran. Kenapa ya? Tidak ada orang sekalipun di kampung. Nah, itu membuat mereka marah. Mereka melampiaskannya dengan menghancurkan kampung itu. Tetapi mereka tetap saja belum menemukan orang sekalipun. Mereka akhirnya membuat sebuah tim. Tim itu malah mencari ke pelosok kampung.
saat mereka sedang berjalan di sebuah lorong, mereka kaget. Kenapa ya? Ada ayunan yang sangat besar di lorong ini. Kedua kain diikat oleh wilatung, sejenis rotan yang besar batangnya. Nah, saat mereka berjalan perlahan dan melihat ke ayunan itu, ada bayi. Bayi itu sangat besar, sebesar ayunan. Sepertinya lebih besar daripada orang dewasa. Ia berkumis dan tubuhnya dipenuhi oleh bulu yang lebat. Nah, itu membuat orang Belanda gemetaran ketakutan. Salah satu mereka berkata, "Waduh, kalau ceritanya bayinya saja sudah sebesar itu, apalagi orang tuanya." Akhirnya, mereka kehilangan keberaniannya. Mereka meninggalkan kampung dan juga meninggalkan bayinya juga dong untuk kembali ke markas. Nah, ada yang tahu tidak siapa itu bayinya? Nah, bayi itu adalah Dato Kalakanya dong. Waduh, gimana ya? Jadi ternyata Dato Kalaka sempat membuat ayunan dan berlaku seperti bayi. Nah, dan juga sampai sekarang ada loh sebuah kampung di Kabupaten Hulu di Kalimantan Selatan. Ada kampung yang bernama Kalaka. Nah, orang dulu itu percaya kalau ceritanya makam Dato Kalaka ada di kampung tersebut. Dan juga badan Dato Kalaka sangat besar, dadanya lebar, sekitaran 7 kilon atau enggak 7 jengkal. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita harus memiliki kecerdikan dan keberanian, berani dalam menanggung risiko, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Itu yang harus dipunyai oleh pemimpin masyarakat. Nah, sekian dari cerita Alma. Tapi sebelum itu, izinkan Alma untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri cerita ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Banjarbaru. Alma ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.